Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 5 contoh soal beserta penjelasannya terkait pemantapan materi kaidah kebahasaan teks editorial. Soal nomor 1. Perhatikan kutipan teks editorial di bawah ini. Di masa kini, pendidikan sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. Tak dapat dipungkiri bahwa tanpa pendidikan, masyarakat Indonesia akan tertinggal jauh oleh negara lain. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tentang kemajuan pendidikan. Salah satu contoh pengupayaannya adalah teknologi yang digunakan dalam suatu proses pendidikan, karena teknologi merupakan salah satu faktor untuk berkembangnya suatu negara. Konjungsi kausalitas yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada bacaan di atas adalah A. Karena, B. Sebab, C. Oleh karena itu, D. Bahkan, E. Meskipun begitu. Yang telah kita ketahui bahwa konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat. Beberapa contoh konjungsi kausalitas adalah karena, sebab, oleh karena itu, dan oleh sebab itu. Bagian rumpang pada bacaan di atas terdapat pada awal kalimat. Jadi, dibutuhkan konjungsi antar kalimat untuk mengisi bagian tersebut. Berdasarkan contoh di atas, yang termasuk ke dalam konjungsi antar kalimat adalah oleh karena itu dan oleh sebab itu. Jadi, konjungsi yang paling tepat untuk mengisi bagian tersebut adalah C. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan ciri kebahasaan dari teks editorial adalah A. Menggunakan kata-kata populer, B. Menggunakan konjungsi kausalitas, C. Menggunakan kata ganti penunjuk, D. Menggunakan kata-kata arkais, E. Menggunakan kata atau kalimat retorik. Teks editorial memiliki beberapa ciri kebahasaan, di antaranya adalah menggunakan kata-kata populer, konjungsi kausalitas seperti sebab, karena, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain-lain sebagainya. Lalu kata ganti penunjuk seperti hal ini, berdasarkan hal tersebut, dan lain sebagainya. Dan kata atau kalimat retorik. Di dalam teks editorial tidak terdapat kata arkais, karena kata arkais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan di masa sekarang. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal nomor 3. Perhatikan kutipan teks editorial di bawah ini. 1. Jumlah mereka tidak sedikit dan kebanyakan berada di luar negeri. 2. Upaya menghidupkan kembali tim pemburu koruptor tidak main-main. 3. Mahfud bahkan sudah membahasnya dengan Kemendagri, Kemenkum, dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, serta kantor staf Presiden pada 8 Juli lalu. 4. Inisiatif menghidupkan kembali tim pemburu koruptor boleh jadi merupakan manifestasi dari semangat negara agar tak lagi dipecundangi oleh buron koruptor. 5. Persoalannya, apakah untuk meringkus Joko Chandra dan koruptor-koruptor lain harus dengan tim pemburu koruptor? Aspek kebahasaan teks editorial yang menonjol pada bacaan di atas terletak pada kalimat A. Ke-1, B. Ke-2, C. Ke-3, D. Ke-4, E. Ke-5. Teks editorial memiliki beberapa ciri kebahasaan. Di antaranya adalah menggunakan kata-kata populer, konjungsi kausalitas, kata ganti penunjuk, dan kalimat retorik. Kalimat retorik adalah jenis kalimat pertanyaan yang sesungguhnya tidak memerlukan jawaban. Pada kalimat kelima, terdapat kalimat yang berbentuk pertanyaan. Pertanyaan tersebut adalah jenis pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Soal nomor 4. Perhatikan kutipan di bawah ini.
Solusi ini banyak disetujui, tapi apakah solusi ini efektif? Karena di sisi lain juga banyak yang tidak menyetujuinya, karena dianggap kurang efektif. Kutipan teks tersebut mengandung aspek kaidah kebahasaan teks editorial. A. Kalimat retoris. B. Kata populer. C. Konjungsi kausalitas. D. Kata ganti petunjuk. E. Verba relasional. Berdasarkan soal, kutipan teks tersebut merupakan sebuah pertanyaan di mana pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab. Kita hanya perlu merenungi dan menilai apakah solusinya itu efektif atau tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Soal nomor 5. Perhatikan kutipan di bawah ini. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mencapai ilmu pengetahuan dan merupakan kemajuan suatu negara. Aspek kebahasaan yang menonjol pada teks adalah A. Kalimat retoris. B. Kata populer. C. Konjungsi kausalitas. D. Kata ganti petunjuk. E. Verba relasional. Berdasarkan soal, frasa yang menonjol adalah kata merupakan. Kata merupakan ini termasuk ke dalam verba relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.